sampailah kita pada akhir pertemuan kita sesi keempat ini. Ada baiknya kita sejenak mengetahui kira-kira seberapa jauh efektivitas subsidi ini. Kami bertiga kelihatannya sangat sepakat bahwa subsidi itu perlu, tapi harus tepat sasaran. Objek yang menerima harus jelas. Nah, ke depan kira-kira desain yang terbaik buat negeri ini seperti apa, Pak? Supaya betul-betul uang yang kita hasilkan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Jadi begini Pak Faisal, kalau kita lihat pola yang sekarang, ya, pola subsidi umum yang diterapkan terhadap BBM ini misalnya ya, yang umum berlaku untuk semua, ya jelas ini memberikan beban yang luar biasa kepada negara dan kepada rakyat, dan tidak bawa kita kemana-mana. Kita terkungkung dalam pola itu yang kita nggak bisa ngembangin apa-apa lagi. Kita contoh, dengan pola yang seperti ini, kita terjebak bahwa seolah-olah energi itu bisa murah. Rakyat, masyarakat sudah dikungkung dengan mindset ini selama berapa puluh tahun. Jadi sudah terbiasa seolah-olah dengan ini, bahwa ini memang harus kita seolah-olah bisa pertahankan ya. Siapa sih yang nggak mau barang murah, Pak? Orang naik mobil dengan barang murah, ya, dengan barang murah dikatakan bahwa wah kalau itu saya nggak mampu, loh kalau nggak mampu jangan beli mobil. Tapi nggak beli mobil, nggak beli motor, dia mau kemana susah. Transportasi umum nggak ada, transportasi umum nggak dikembangin, nggak punya uang, ya kan? Karena tarifnya ya minta tarif subsidi lagi, yang nggak bisa membiayai dirinya sendiri transportasi umum itu. Lihat, ya segalalah kebijakan, apakah itu kita ada dari mulai metro mininya sampai mikroletnya sampai busway-nya, ya begitu semua kan terkungkung dari permasalahan-permasalahan itu. Jadi harus dicarikan. Jadi perlu penyadaran pertama lah kepada masyarakat bahwa pola yang lama dengan subsidi umum itu yang dulu selama ini dibiayai dengan kekayaan alam migas itu udah berakhir. Itu harus disadari oleh semua, baik oleh seluruh masyarakat dan seluruh elite politik kita dan oleh birokrasi kita, dan itu disosialisasikan. Udahlah, kita ini udah nggak mampu lagi begitu. Karena dengan demikian kita jadi terkungkung, Pak. Terkungkung, Bapak terjebak. berkali-kali bicara sosialisasi betapa pentingnya barang bagus bisa jadi barang jelek kalau tidak sosialisasikan, Pak. Yang terjadi pada gas kira-kira seperti apa itu? Ya, waktu awal programnya kan bagus, iya, kan, Pak? Programnya bagus, Pak. Programnya baik, dan memang waktu itu dengan pemikiran bahwa ini adalah salah satu cara yang bisa benar-benar menghemat subsidi. Karena kita hitung, Pak, waktu itu di Pertamina 40%, 35-40% minyak tanah itu diselewengkan. Jadi sekitar 9 juta kiloliter setiap tahun waktu itu. Itu 40% diselewengkan. Bapak bisa bayangin berapa? Saya hitung di Jakarta itu, Pak, yang dihasilkan oleh masyarakat dari penyelewengan itu aja, dari mulai yang ibu-ibu tukang antri sampai tukang pengumpulnya, sampai pengoplosnya, sampai tukang pukulnya, aparatnya yang mendukung, itu di Jakarta tuh satu tahun bisa 1,2 triliun, Pak. Insya Allah. Itu ya ekonomi mafia itu. Ya, ekonomi mafia. Jadi saya pada waktu itu begitu program diluncurkan, saya sudah bilang kepada pemerintah, baik kepada Bapak Presiden Wakil, Pak, kita bakal dihantemin satu republik karena yang hilang daripada ini banyak, Pak. Maaf aja yang teman-teman baik di DPR, yang dulunya agen LPG, dan semua agen LPG itu ya tahu sendirilah. Ya. Oh, dulunya agen minyak tanah. Ya, agen minyak tanah, Pak. Maaf, agen minyak tanah. Jadi pada waktu dilakukan konversi, memang yang paling penting adalah sosialisasi, karena di samping ini barang baru, ini barang yang lebih berbahaya dan perlu penanganan, perlu teknis penanganan yang berbeda dengan minyak tanah. Karena minyak tanah, Pak, kalau ditumpahin gitu ya tumpah aja gitu, dimasukin dalam plastik, kantong plastik bisa. Kalau LPG nggak, ya makanya LPG itu dikasih bau. Jadi itu juga harus dikasih tahu kenapa LPG itu dikasih bau, supaya kalau bocor kita tahu kalau bocor. Begitu bau jangan nyalain apa-apa, lari aja cepet-cepet. Ya, itu kan yang perlu disosialisasikan itu, Pak. Dulu itu kita tekankan bahwa bukan pakai selangnya aja gimana, bukan pakai kompornya aja gimana, jangan diutak-utik, jangan itu, cuman perlu sosialisasi yang terus-menerus dan gencar. Ya, yang itu yang perlu dilakukan sekarang.
Karena memang begitu program itu jalan, ya banyak Pak unsur-unsur yang mencoba untuk menarik keuntungan lah, saya nggak katakan, tapi menarik keuntungan dari situ dengan membuat tabung oplosan, dengan membuat kompor oplosan yang sekarang nggak bisa Pak. Kompor, kalau dulu kompor minyak tanah dipakai oleh digunakan oleh dirakit oleh pengrajin-pengrajin dari Tegal, dari mana, Klaten nggak masalah. Nggak bisa ya. Kalau LPG nggak bisa gitu loh ya. Ini yang harus diberikan juga kepada masyarakat, nggak bisa. Ini kompornya harus khusus. Harus dengan alat distributornya yang bagus, regulatornya yang bagus, standar industri nasional, ya, Pak, ya? Nah, tapi kalau rakyat dibilang, ini standar industri nasional, apa itu standar industri nasional? Ya itu yang harus terus-menerus diberikan dan secara gencar segencar-gencarnya. Kalau perlu di semua stasiun TV, di mana dengan dulu kita banyak menggunakan juga waktu kita bagi-bagi paket pertama, termasuk memberdayakan Karang Taruna, pesantren, segala Pak. Nah, itu harus terus dilaksanakan karena ini barang baru Pak, yang sifatnya sangat berbeda dengan yang dulunya biasa dipakai. Yang dulunya masyarakat juga sebagian menarik keuntungan. Jangan lupa yang 1,2 triliun itu banyak yang menikmati, masyarakat yang di bawah loh justru.